Halo, kami dari kelompok 4. Kami akan membahas materi tentang penerapan diferensial terhadap ekonomi dan bisnis. Pengertian diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi suatu variabel atau lebih, yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Persamaan diferensial memegang peranan penting dalam rekayasa, fisika, ilmu ekonomi, dan berbagai macam ilmu lain. Dalam matematika, diferensial mengacu pada perbedaan infinitesimal atau turunan fungsi. Istilah ini digunakan dalam berbagai cabang matematika seperti kalkulus, geometri diferensial, geometri aljabar, dan topologi aljabar. Materi pertama yang akan dibahas adalah elastisitas. Elastisitas terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau elastisitas harga permintaan yang dalam bahasa Inggris price elasticity of demand ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan FP1, maka elastisitas permintaannya dirumuskan dengan eta D sama dengan DQ per DP dikali dengan P per QD dengan DQD per DP sama dengan QD atau FP. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat 1, elastisitas apabila eta D lebih besar dari 1, 2 elastisitas uniter jika eta D sama dengan 0, 3 inelastisitas jika eta D kurang dari 1. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 25 kurang 3P pangkat 2. Tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga P sama dengan 5. Penyelesaian. QD sama dengan 25 kurang 3P pangkat 2, QD sama dengan min 6P. Jadi bahwa nilai elastisitasnya adalah eta D sama dengan DQD per DP dikali P per QD sama dengan min 6P dikali P per 25 kurang 3P pangkat 2. Substitusi harga P sama dengan 5 sama dengan min 6 dikali 5 dikali 5 per 25 kurang 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan 3 termasuk elastisitas. Eta D sama dengan 3 berarti apabila dari kedudukan P sama dengan 5 harga naik atau turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang atau bertambah sebanyak 3%. Materi selanjutnya adalah elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Rumusnya yaitu eta S sama dengan DQS per DP dikali P per QS, di mana DQS per DP tak lain adalah QS atau FP. Untuk penjelasan sifatnya bisa dilihat dari keterangan berikut. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Fungsi suatu penawaran suatu barang dicerminkan oleh QS sama dengan min 200 ditambah 7P pangkat 2. Berapakah elastisitas penawarannya pada tingkat P sama dengan 10 dan P sama dengan 15? QS sama dengan min 200 ditambah 7P pangkat 2. QS sama dengan DQS per DP sama dengan 14P. Maka eta S sama dengan DPS per QS sama dengan 14P dikali P per min 200 tambah 7P pangkat 2. Substitusikan pada P sama dengan 10. Eta S sama dengan 140 dikali 10 per min 200 ditambah 700 sama dengan 2,8. Pada P sama dengan 15, eta S sama dengan 210 dikali 15 per min 200 ditambah 1575 sama dengan 2,3 alias elastis. Materi ketiga adalah elastisitas produksi. Ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah input yang digunakan. Maka elastisitas produksinya adalah dP per dx. Untuk contoh soalnya, fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 6X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 7 unit. P sama dengan 6X pangkat 2 dikurang X pangkat 3 sama dengan 12X kurang 3X pangkat 2. Kemudian substitusikan ke X sama dengan 3 dengan hasil 1 dan X sama dengan 7 dengan hasil 9. Materi selanjutnya yaitu marginal cost. Adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Dengan rumus, MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ. Dengan keterangan C sama dengan biaya total dan Q sama dengan jumlah produk. Mari kita lanjut ke contoh soal. Jika total cost-nya Q pangkat 3 kurang 3Q pangkat 2 tambah 4Q tambah 4, berapakah biaya marginalnya? Langsung ke turunan pertama, MC sama dengan C aksen sama dengan 3Q pangkat 2 kurang 6Q tambah 4. Turunan keduanya, C aksen sama dengan 6Q kurang 6. Substitusi keturunan pertama, MC sama dengan 3 kali 1 pangkat 2 dikurang 6 kali 1 ditambah 4 sama dengan 1. Lebih besar dari 0 sama dengan memiliki titik ekstrim minimum. Total cost sama dengan substitusi ke persamaan awal. Total cost sama dengan substitusi ke persamaan awal.
C sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 4 dikali 1 tambah 4 sama dengan 6. Balik minimum sama dengan 1,6. Materi ketiga yaitu penerimaan marginal. Ialah penerimaan tambahan yang diperoleh akibat bertambahnya satu unit output yang diproduksi atau terjual. R melambangkan total penerimaan dan Q adalah jumlah output. Maka penerimaan marginalnya adalah MR sama dengan R aksen sama dengan DR per DQ. Untuk keterangan lebih lanjut bisa dilihat pada penjelasan berikut. Contoh soal, si permintaan suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 16 dikurang 2Q. Berapa total penerimaan atau R? R sama dengan P dikali Q. 16 dikurang 2Q dikali Q sama dengan 16Q dikurang 2Q pangkat 2. Penerimaan marginal, P sama dengan 16 dikurang 2Q sama dengan 16 dikurang 2 dikali 4 sama dengan 8. R sama dengan 16Q dikurang 2Q pangkat 2 sama dengan 16 dikali 4 dikurang 2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 32. Untuk memperjelas, ini dia gambarnya. Materi selanjutnya yaitu marginal utilitas. Utilitas tambahan yang diperoleh konsumen akibat tambahan satu unit barang yang dikonsumsinya. Fungsi total utilitas dengan U sama dengan FQ di mana U melambangkan total utilitas dan Q adalah jumlah barang yang dikonsumsi. MU sama dengan U aksen sama dengan DU per DQ. Beralih ke contoh soal. U sama dengan FQ sama dengan 90Q dikurang 5Q pangkat 2. MU sama dengan U aksen sama dengan 90 per 10Q. U maksimal pada MU sama dengan 0. MU sama dengan 0. Q sama dengan 9. U maksimal sama dengan 90 dikali 9 dikurang 5 dikali 9 pangkat 2 sama dengan 810 dikurang 405 sama dengan 405. Untuk keterangan gambar bisa dilihat pada gambar berikut. Materi kelima yaitu produk marginal. Marginal produk atau MP ialah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi yang digunakan. Fungsi total produksi dinyatakan dengan P sama dengan Fx. P jumlah total produk, X jumlah input. MP sama dengan P aksen sama dengan dP per dx. Kurva marginal produk atau MP selalu mencapai nilai ekstrimnya atau nilai maksimum pada saat total produk atau P berada pada posisi titik beloknya. Produk total mencapai puncaknya ketika produk marginalnya 0. Contoh soal produk marginal. Produk total, P sama dengan 9X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Produk marginal, P aksen sama dengan 18X dikurang 3X pangkat 2. P maksimum pada P aksen sama dengan 0, yakni pada X sama dengan 6 dengan P maksimal sama dengan 108. P berada di titik belok dan MP maksimum pada P turunan kedua sama dengan MP aksen, yakni pada X sama dengan 3. Penerapan diferensial dalam bidang bisnis. Yang pertama, laba. Pada umumnya, ukuran yang seringkali digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan adalah dengan melihat laba yang diperoleh perusahaan. Laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak. Laba adalah selisih antara penerimaan total dengan biaya total, atau secara matematika dapat dinyatakan dengan rumus P sama dengan TR kurang TC di mana P sama dengan laba, TR sama dengan penerimaan total, dan TC sama dengan biaya total. Penerimaan total atau TR maupun biaya total atau TC adalah fungsi dari Q. Oleh karena itu, untuk memperoleh tingkat banyak barang yang dapat memaksimumkan laba, kita harus memenuhi syarat pertama yang diperlukan untuk suatu maksimum, yaitu mendiferensialkan fungsi laba terhadap Q, kemudian disamakan dengan 0. Hasilnya adalah dP per dQ sama dengan 0, dTR kurang TC per dQ sama dengan 0, dTR per dQ kurang dTC per dQ sama dengan 0, karena dTC per dQ sama dengan MR dan dTC per dQ sama dengan MC. Jadi MR sama dengan MC. Yang kedua, pajak. Salah satu sumber penerimaan pemerintah adalah dengan penarikan pajak. Misalnya pajak penjualan yang dikenakan pemerintah terhadap setiap unit produksi dan dijual oleh pengusaha. Pemerintah berupaya untuk memaksimumkan penerimaan pajak tersebut. Untuk itu, pemerintah harus menentukan berapa tarif pajak yang akan diberlakukan sehingga akan diperoleh pajak maksimum. Total pajak yang akan diterima pemerintah T sama dengan T kali Q, di mana T tarif pajak yang dikenakan pemerintah dan Q jumlah barang yang diproduksi dan dijual oleh pengusaha sehingga diperoleh laba maksimum. Dari sudut pandang pengusaha, setelah ada pengenaan pajak dari pemerintah adalah
Laba sama dengan pendapatan dikurang biaya tambah pajak. R kurang C tambah T, R kurang C kurang T, R kurang C kurang T kali Q. Dan yang terakhir adalah investasi. Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga bila dengan kaitannya I sama dengan Y, I, suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.